Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Kusumaningrum dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kekerasan pada perempuan. Kekerasan pada perempuan sebenarnya bukan satu-satunya challenge yang dihadapi oleh perempuan di dunia, terutama di bidang kesehatan. Namun ada banyak sekali masalah pada perempuan ini yang menyebabkan perempuan ini menjadi tidak sehat atau malah mengalami kematian. Kalau kita lihat dari bagan ini, ada 1 dari 3 orang, yaitu wanita berusia antara 15 sampai dengan 49 tahun yang mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Kekerasan ini tidak hanya terjadi di rumah, tapi juga bisa terjadi di luar rumahnya. Ada 270.000 perempuan yang meninggal karena kanker serviks setiap tahun, dan di Indonesia sendiri angkanya itu mengalami fluktuasi, namun bisa dilihat bahwa angkanya itu naik secara signifikan. Permasalahan yang lain adalah terkait dengan kematian pada ibu. Ada 8% kematian pada ibu ini yang disebabkan karena aborsi yang tidak aman. Kemudian sebagian besar lainnya dikarenakan komplikasi pada kehamilan dan persalinan, terutama dikarenakan perdarahan dan juga preeklamsia. Selain itu, ada 28% kematian ibu itu dikarenakan suatu penyakit yang diderita ibu, baik itu HIV, diabetes, masalah-masalah kardiovaskuler, obesitas, dan juga malaria. Selain itu juga ada banyak sekali perempuan yang mengalami yang dinamakan unmet need for family planning. Apa sih artinya unmet need family planning ini? Adalah ketika seseorang perempuan tersebut itu seharusnya bisa mendapatkan suatu metode kontrasepsi yang baik atau yang sesuai dengan perempuan tersebut, namun dia tidak bisa mengakses kontrasepsi tersebut, sehingga menyebabkan kehamilan yang beresiko ke depannya dan juga menambah morbidity dan juga resiko kematian pada ibu. Kekerasan itu sendiri jangan dianggap sebagai hanya pada perempuan yang tidak sedang hamil ya, tetapi bisa juga terjadi pada ibu hamil. Ada 20% ibu hamil itu mengalami kekerasan fisik selama kehamilan, dan beberapa kekerasan tersebut dimulai saat kehamilan itu baru berusia beberapa minggu. Separuh dari jumlah perempuan yang mengalami kekerasan fisik sebelum kehamilan, maka dia ada kemungkinan untuk tetap dianiaya selama masa kehamilan dan bahkan setelah persalinan. Kalau kita berbicara tentang kekerasan pada perempuan, sebenarnya hak perlindungan dari kekerasan itu sudah diatur dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintah lainnya. Contohnya di pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat, yang hal tersebut merupakan hak asasi dari seorang manusia. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara ini juga menyebutkan bahwa setiap orang itu berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Selain dari Undang-Undang Dasar yang kita punya, di mana itu melindungi dari hak asasi manusia, ditambahkan juga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa pasal menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Ini adalah contoh-contoh berita yang sering kita lihat di platform media online atau mungkin di surat kabar, bahwa banyak sekali kekerasan yang terjadi pada perempuan. Tidak hanya terjadi kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi ada juga yang kekerasan dilakukan
oleh pasangan atau pacar mereka. Untuk kekerasan terhadap perempuan, ini definisi dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk di dalamnya adalah ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Jenisnya ada banyak, ada kekerasan fisik atau biasa kita sebut sebagai physical abuse, kekerasan psikis dan verbal atau sering kita jadikan satu sebagai suatu verbal abuse, kekerasan seksual dan perkosaan, eksploitasi, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga atau kita sebut sebagai KDRT atau juga domestic violence. Kalau Anda perhatikan, background dari slide ini adalah suatu potongan adegan dari salah satu film. Silahkan ditebak film apa itu. Nah, kekerasan fisik pada seorang perempuan atau secara umum itu disebut sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat secara fisik. Ini adalah contoh-contoh kekerasan fisik ya, yang biasa kita lihat ketika kita membaca berita, menonton drama, ataupun melihat secara langsung. Ada drama Korea ini sangat sering terjadi pada perempuan, di mana perempuan tersebut menyampaikan ketidaksetujuannya akan sesuatu, kemudian orang lain memberikan perlakuan yang kasar terhadap dia. Ada juga hal lain seperti demonstrasi, kemudian KDRT, ataupun pada saat zaman perang di mana perempuan itu mendapatkan siksaan fisik. Kekerasan jenis lain adalah kekerasan psikis dan verbal. Ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri perempuan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, meningkatkan rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis dan verbal itu sangat sulit untuk dilepaskan satu sama lain karena biasanya dilakukan seseorang pada waktu yang bersamaan. Contohnya ketika seseorang itu melakukan bullying terhadap pacar mereka atau istri mereka, itu akan menyebabkan rasa sakit secara psikis, ketidakberdayaan, tidak percaya diri, dan juga perempuan akan mendapatkan kata-kata yang menyakitkan seperti jelek, gemuk, bodoh, dan lain-lain. Dan seringnya kekerasan psikis dan verbal ini karena dia bukan suatu kekerasan fisik, sebagian besar perempuan merasa mereka itu harus menerima itu, menelan itu semua tanpa menyampaikan keberatannya. Sedangkan pada pihak laki-laki, sebagian besar juga menganggap bahwa apa yang mereka katakan itu adalah hal yang lumrah karena perempuan mungkin melakukan beberapa kesalahan menurut mereka. Yang dinamakan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dinamakan kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan seksual. Ini adalah salah satu contoh dalam adegan drama Korea ya, yang sangat sering kita temukan di drama Korea, di mana seorang perempuan dipaksa untuk berciuman oleh tokoh laki-laki. Kekerasan seksual sendiri pada tahun 2013 di Indonesia itu sebanyak 5.600-an kasus. Itu berarti dalam satu tahun dengan 5.600 kasus itu bisa setiap 3 jam ada 3 kasus kekerasan seksual. Ini sangat mengerikan. Usia korban berada di antara usia 13 sampai dengan 18 tahun dan 25 sampai 40 tahun. Hal ini menarik ya, karena usia 18 sampai dengan 25 tahun itu sangat jarang terjadi. Entah itu dikarenakan mereka pada saat itu masih berusia remaja dan punya
peer group yang cukup banyak dan solid, sehingga pelaku ini sangat sulit untuk bisa melakukan hal tersebut. Pada kasus Tuyul sebenarnya mungkin lebih banyak daripada angka yang disebutkan, karena sebagian besar korban kekerasan seksual itu enggan untuk melaporkan dengan alasan malu dan takut disalahkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa biasanya ketika ada orang yang melaporkan tentang kejahatan seksual atau kekerasan seksual, rata-rata perempuan itu dianggap menggoda atau berperilaku menggoda atau berpakaian menggoda. Jadi seolah-olah kegiatan tersebut, kekerasan tersebut merupakan salah dari perempuan. Itulah kenapa kebanyakan perempuan tidak mau melaporkan. Kekerasan seksual itu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Kemudian pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial. Jadi bisa saja kekerasan seksual itu dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi hasrat seksualnya, tapi bisa juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Nah, jenis kekerasan seksual ada banyak, ada perkosaan, intimidasi, pelecehan seksual, eksploitasi, perdagangan perempuan, prostitusi, perbudakan, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktek tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, adanya suatu kontrol seksual termasuk lewat aturan-aturan pemerintah atau lingkungan masyarakat yang diskriminatif dengan alasan moralitas dan agama. Ketika kita berkata tentang perkosaan, perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Perkosaannya dilakukan dengan kekerasan, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, mungkin juga penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dari atasan ke bawahan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Artinya lingkungan yang sama sekali tidak menguntungkan perempuan sehingga dia terpaksa setuju dengan kegiatan seksual yang sebenarnya tidak dia inginkan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan pencabulan. Nah, ini adalah istilah lain sebenarnya dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina, dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang yang di bawah usia 18 tahun, atau tidak mampu misalnya pada anak-anak dengan disabilitas tertentu. Intimidasi seksual adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa malu atau penderitaan psikis pada perempuan sebagai korban. Intimidasi ini bisa disampaikan secara langsung, secara lisan, maupun tidak langsung melalui tulisan, baik itu surat, SMS, email, WhatsApp, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga merupakan bagian dari intimidasi seksual. Sekarang kita masuk pada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk diantaranya menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, yang kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya itu termasuk dalam suatu eksploitasi seksual. Hal ini kerap ditemui ketika menggunakan situasi kemiskinan perempuan sehingga dia masuk dalam kegiatan prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah dengan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan lalu kemudian ditelantarkan. Ini adalah contoh-contoh red district di beberapa negara, di Amsterdam, Belanda, di Thailand, Bangkok, dan juga di Indonesia. Ini adalah gambaran Gang Doli di masa lalu, terletak di Surabaya, namun sekarang sudah
ditutup ya, sudah berubah. Nah, ini dulu juga sama, adalah red districtnya Indonesia. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual termasuk diantaranya adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran dan manfaat terhadap korban secara langsung maupun tidak langsung kepada orang yang menguasainya untuk tujuan prostitusi maupun eksploitasi seksual lainnya. Dengan perbudakan seksual adalah situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain dari kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekatnya. Ini menarik ketika kita berbicara tentang cerai gantung. Jadi praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan ini yang dipaksa untuk terus berada dalam suatu ikatan perkawinan yang menyedihkan gitu ya, padahal sebenarnya perempuan ini ingin bercerai, namun gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik pihak suami maupun otoritas lainnya. Ini juga bisa dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, di mana orang yang berkuasa itu bisa memanipulasi otoritas tertentu untuk tidak mengabulkan gugatan cerai istri mereka. Selanjutnya adalah pemasangan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu ketika pemasangan alat kontrasepsi dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan dan karena dia tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk dapat memberikan persetujuan. Nah, ini yang sering terjadi di tatanan kesehatan, di mana perempuan yang mendapatkan persalinan seksual sesar tiba-tiba sudah dipasang kontrasepsi ketika dia ada di rumah sakit tanpa perempuan tersebut maupun pasangannya tahu atau dimintai persetujuan untuk dilakukan pemasangan kontrasepsi. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jadi setiap tindakan medis baik invasif atau non invasif itu harus mendapatkan informed consent dari klien maupun keluarganya yang bertanggung jawab. Kalau tidak, maka itu dikatakan sebagai tindakan yang ilegal. Jadi informed consent memang tidak selalu harus tertulis ya. Untuk tindakan-tindakan yang non invasif dia tidak perlu tertulis, namun kalau untuk tindakan yang invasif, pemasangan kontrasepsi harus ada informed consent yang jelas, ditandatangani atau disetujui oleh klien maupun keluarga penanggung jawab dari klien. Selanjutnya adalah penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual ini adalah tindakan yang menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik, rohani maupun seksual. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau ingin menghukum perempuan tersebut atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya atau dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi semacam balas dendam atas tindakan perempuan itu di masa lalu. Itu yang paling sering terjadi alasan atau motif dari pembunuhan pada perempuan. Kalau Anda baca di berita terkait dengan kekerasan pada perempuan yang sampai berujung pada kematian. Ada juga praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Jadi biasanya masyarakat ini kadang ditopang dengan alasan agama atau budaya yang bernuansa seksual yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada korban. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan. Nah, misalnya sunat perempuannya. Jadi sebenarnya itu kan tidak perlu ada sunat perempuan, yang ada itu sunat laki-laki. Ada juga sekte di negara barat yang mengharuskan perempuan untuk berhubungan dengan ketua sekte sebelum dinikahkan dengan anggota dari sekte itu. Atau ada juga praktek-praktek lain yang sebenarnya sangat tidak sesuai dengan moral yang baik ya. Dan itu harus kita cegah untuk terjadi. Kemudian hak korban ya. Ketika seorang itu mengalami bentuk dari kekerasan,
itu kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual, maka dia berhak untuk mendapatkan perlindungan, baik itu dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya untuk sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi dia butuh apa? Dia butuh psikiater, kita harus bisa memberikan psikiater. Dia butuh pendampingan, kita dampingi. Itu yang harus kita lakukan pada korban, ya. Kemudian penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan data korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, serta yang paling penting adalah pelayanan yang tidak kalah penting adalah pelayanan bimbingan rohani. Karena apa? Karena meningkatkan spiritualitas itu juga akan meningkatkan kemampuan perempuan untuk memilih coping yang positif. Bagi masyarakat ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu jika kita mendengar, melihat, mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan pada seorang perempuan, maka kita wajib untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan kita, ya. Misalnya dengan pencegahan. Jadi misalnya ada seorang laki-laki mau memukul perempuan, ya kita cegah. Ada seorang laki-laki mau memaksa seorang perempuan untuk berciuman, ya kita cegah. Kemudian memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Nah, ini kita harus membantu mereka untuk bisa mengakses lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan atas kekerasan. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk tenaga kesehatan itu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban harus memeriksa sesuai dengan standar profesi, membuat laporan tertulis atau visum atas permintaan penyidik kepolisian atau memberikan surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Hal ini bisa dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dan jika korban memerlukan perawatan, maka tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan korban kekerasan? Yang pertama, kita lakukan anamnesa jelas. Kita tanya tentang keluhannya, adakah rasa takut, marah, cemas, tidak berdaya. Adakah tanda-tanda klien ini mempunyai lelah yang berlebihan, kehilangan nafsu makan, pusing, nyeri dada, sebagai tanda adanya suatu stres psikologis yang cukup tinggi. Kadang kita bisa melihat adanya riwayat trauma berulang, adanya informasi yang tidak konsisten antara luka yang didapat dengan penjelasan klien. Jadi misalnya ada lebam-lebam di beberapa bagian tubuh, ketika ditanya klien hanya menyatakan terjatuh, terkilir, dan lain sebagainya, padahal tidak konsisten dengan orang yang seharusnya terkilir itu lebamnya di mana, terjatuh itu harusnya lebamnya di mana, itu tidak konsisten. Sehingga kita harus waspada, jangan-jangan trauma tersebut bukan dikarenakan karena suatu cedera fisik yang tidak disengaja, tetapi karena suatu kekerasan yang terjadi pada perempuan. Khusus pada ibu hamil, kita harus selalu menanyakan alasan keterlambatan untuk kontrol kehamilan, adanya keluhan yang berulang, atau bahkan tidak datang untuk kontrol. Kita tanya, ya kenapa kemarin tidak kontrol, seperti itu ya. Jika pelaku kekerasan itu menemani pelayanan kesehatan dan memang lebam karena kekerasan itu masih ada, biasanya akan terlihat bahwa perilaku itu mempunyai kontrol yang berlebihan pada tenaga kesehatan, dan mereka enggan membiarkan klien itu sendirian dengan petugas kesehatan karena mereka ada ketakutan bahwa klien itu menyampaikan ke petugas kesehatan atau petugas kesehatan itu mempunyai bukti bahwa klien menerima kekerasan. Ada beberapa pilihan yang dapat ditanyakan pada klien seperti di bawah ini, misalnya apakah Anda merasa berada pada hubungan yang Anda menerima pukulan, tendangan, tamparan, atau ancaman? Apakah Anda pernah disakiti secara emosi atau secara verbal oleh orang yang Anda sayangi? Apakah sejak Anda hamil Anda merasa senang atau malah merasa sedih? Seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, tentu saja
kita akan melihat apakah ada penurunan berat badan yang drastis, apakah penurunan berat badannya itu normal terjadi, ya. Kantong mata menghitam, ketegangan otot adalah tanda dari defisit perawatan diri, luka, memar, bengkak, ya. Biasanya kalau pada korban kekerasan, luka dan memar itu lebih banyak terjadi pada kepala, mata, leher, ya. Kenapa kok kepala, mata, leher? Nah, kepala ini biasanya karena dipukul atau dipukulkan ke dinding, ya. Mata biasanya ditonjok, ya. Leher, nah, biasanya karena dicengkram lehernya. Kemudian dada misalnya dipukul, ya. Perut, area genitalia, dan beberapa fraktur, ya. Fraktur yang tidak jelas seperti itu, dan kadang berulang. Khusus pada korban kekerasan seksual mungkin akan ditemukan laserasi di daerah genitalia atau anus, adanya fluxus pervaginam atau anus, dan nyeri abdomen bagian bawah yang menandakan adanya trauma pada organ pelvis yang berulang. Pemeriksaan diagnostik ini terutama kalau dia mengalami perkosaan, ya, maka perlu dilakukan kultur dan swab endoservix. Untuk apa? Swab endoservix, vagina atau rektum, orofaring, ya. Untuk apa? Ya, untuk mengetahui apakah ada bakteri, ya. Makanya korban kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan atau pencabulan itu tidak hanya rasa sakit karena trauma, laserasi, tapi juga rasa sakit secara psikis. Nah, jangan lupa juga bahwa ada resiko yang mengancam, yaitu tertular penyakit menular seksual dari pelaku. Seperti itu. Ini pemeriksaannya dilaksanakan berdasar riwayat kejadian kekerasan yang dialami. Pemeriksaan urin, kita juga harus perlu periksa untuk pregnancy testnya, jadi apakah kemungkinan kehamilan, memeriksa darah untuk kemungkinan infeksi HIV atau hepatitis B, sampel kuku, rambut, dan sperma yang mungkin masih tertinggal kalau ini korban perkosaan, untuk melakukan pemeriksaan DNA pelaku. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan, sangat penting ketika kita berada pada samping klien, memahami bahwa kita harus menjelaskan kepada klien apa saja yang akan kita lakukan. Dan juga pelaksanaan asuhan ini tidak hanya bisa kita lakukan sendiri sebagai seorang perawat, tetapi juga harus multidisiplin. Harus ada dokter, harus ada psikiater, harus ada tim psikologi untuk mendampingi klien. Dan jika menerima laporan perempuan tentang perkosaan, maka kita menganjurkan pasien untuk tidak mandi atau mengganti baju sebelum dilakukan pemeriksaan dan identifikasi pelaku. Jadi ini sangat berat bagi klien dengan korban perkosaan, ya. Dimana kalau organ perkosaan itu hal pertama yang ingin dilakukan adalah, ya, biasanya membersihkan dirinya karena dia merasa kotor, ya, biasanya seperti itu. Sebelum melakukan anamnesa, maka kita jelaskan hal apa yang akan terjadi pada pemeriksaan, anamnesa, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus menyampaikan segala hasil anamnesa dan pemeriksaan itu bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan tindakan perawatan kesehatan serta proses hukum yang berlaku. Ada banyak diagnosa keperawatan yang bisa diambil, ya, terutama adalah rape trauma syndrome. Jadi kenapa dikatakan rape trauma syndrome, ya, karena kita tidak hanya bisa mengambil 1-2 diagnosa, tapi hampir semua itu ada. Risiko infeksi, kemudian nyeri, gangguan penerimaan diri, kecemasan, ketakutan, banyak. Risiko bunuh diri juga ada. Jadi sangat kompleks pada korban dengan, terutama, ya, korban perilaku kekerasan seksual. Nah, jika memang kita melihat atau ada seseorang yang meminta bantuan kita terkait dengan kekerasan seksual, maka kita bisa melaporkan ke Komnas Perempuan atau ke laman pemerintah yang terkait. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang kekerasan pada perempuan. Semoga menjadi perhatian bagi semua dan juga bagi
mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki juga harus menghindari kekerasan pada perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.